Oke, jadi bagaimana episode ke-13 dari animenya Classroom of the Elite season kedua. Jadi itu episode terakhir ya untuk season kedua. Jadi untuk lanjutannya atau season ketiganya itu bakalan hadir nanti di tahun 2023. Untuk tanggal dan bulannya aku juga masih belum tahu. Mungkin dalam waktu dekat bakalan ada update gitu. Nah, jadi di episode 13 ini itu ya kurang lebih itu walaupun ada perbedaan, tapi secara garis besar isinya tuh samalah dengan isi yang ada di volume 7,5-nya gitu kan, yang mana kita lihat si Ryuen yang nggak jadi keluar atau nggak jadi pindah lah, atau pindah sekolah atau berhenti sekolah gitu kan. Dan kita lihat juga hubungannya sama Ibuki juga di sini gitu kan. Dan ya percakapan antara si Aino Koji sama Ryuen mengenai masa depan apa yang bakal Aino Koji lakukan gitu kan, terutama untuk di semester 3, yaitu targetnya tuh si Kushida, karena memang si Kushida tuh kan lagi nargetin si Aino Koji. Jadi ini bakalan jadi ya pertarungannya Aino Koji sama si Kushida, juga pertarungannya dengan si Arisu juga gitu kan, season 3 ya. Karena season 3 tuh benar-benar repot banget bagi Aino Koji, karena memang ya volume-volume penutup lah untuk tahun pertamanya, karena setelah itu baru masuk ke second year-nya gitu. Ya, di sini juga kita bisa lihat Kei yang udah mulai suka sama si Aino Koji dan bingung gitu kan mengenai si Satu juga. Dan di Satu sini juga udah diselesain masalahnya. Jadi Satu nggak bakalan ini lagi ya, nggak bakalan mencoba untuk deketin Aino Koji lagi gitu kan. Walaupun nanti ada beberapa adegan yang mungkin membuat mereka tuh dekat lagi nanti. Nah, terus si Kei juga di sini digambarkan benar-benar seperti apa ya? Ini mengingatkan pada monolog yang ada di season satunya. Jadi kalau di season satunya itu monolognya itu waktu ngobrol sama si Horikita kan, tapi di season 2 ini tuh monolognya ya lagi ngomongin soal Kei, tapi di sini kita bisa lihat ternyata semuanya itu udah direncanain sama si Aino Koji ya. Apa ya, vibe-nya itu mirip-mirip di season 1 akhir gitu kan. Semua tuh sudah direncana sama si Aino Koji, dan di season 2 ini juga udah direncanain dari Aino Koji yang pura-pura untuk menjauh dari Kei, terus dia nolong di saat terakhir, dan sekarang Kei udah nggak bisa yang namanya tuh jauh-jauh dari Aino Koji, karena dia ketergantungan lah, karena Aino Koji itu bisa melindungi dia baik secara fisik maupun moralnya gitu kan. Nah, di sini juga yang paling menarik itu adalah bagian akhir, ternyata ada post creditnya, yaitu mengenai si Arisu atau penampilannya Arisu. Jadi sebenarnya di setelah festival olahraga itu kan harusnya si Arisu tuh ketemuan sama si Aino Koji dan ngomongin soal masa lalu mereka gitu kan yang di wet room, tapi dipindahin ke bagian akhir. Walaupun di volume 4 di volume 7,5-nya itu sendiri itu sebenarnya ada juga percakapan Aino Koji sama si Arisu, yaitu mengenai si Ichinose dari kelas B. Tapi di sini kayaknya ini isi pembicaranya itu bakalan yang dibicarakan harusnya setelah festival olahraga gitu kan. Jadi ini mengenai wet room lah gitu. Dan ya ini menarik banget karena nggak terlalu wah banget, karena udah tahu tujuannya. Mereka tujuannya itu untuk mempromosikan volume zero-nya ya. Jadi sengaja Arisu ditaruh di belakang dan ngomongin soal wet room dan masalahnya Aino Koji untuk yang namanya itu mendokrak penjualan dari volume zero-nya. Walaupun volume zero-nya sendiri tuh awalnya bakalan jadi bonusan untuk BD-nya. Jadi ya sekalian jual BD ada bonusnya volume zero-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pihaknya Kadokawa bakalan jual volume zero-nya itu bakalan terpisah, karena ya bakalan nyari tahu lah mengenai masa lalunya si Arisu yang berhubungan sama Aino Koji di wet room gitu. Jadi ini benar-benar menarik banget, dan untuk yang namanya itu season lanjutan, season 3-nya itu bakalan hadir nanti di tahun depan, dan itu masuk ke volume 8-nya, harusnya 8, 9, 10, 11 dan 11,5 harusnya ya bisa dapatlah 13 episode jatah tayang lagi. Jadi ya bagian mana sih yang kalian suka? Kalau aku bagian ya Aino Koji ngejelasin lah monolognya lah, itu udah benar-benar vibe-nya itu kayak season 1 di bagian akhir gitu kan. Tapi di sini bedanya tuh ya si Kei gitu kan, dan kita juga bisa lihat si Kushida juga bakalan jadi masalah lagi ke depannya. Di sini juga Kushida itu hadir di pertemuannya si Aino Koji sama Horikita ya, walaupun nggak di satu meja yang sama gitu kan. Padahal kalau di light novelnya mereka tuh duduk di satu meja yang sama, tapi ya secara garis besar ya sama aja sih gitu kan. Horikita harus masuk OSIS, permintaan dari Manabu, dan itu adalah rencananya dari Aino Koji untuk nge-counter Nagumo lah, harusnya lebih tepatnya itu kan, untuk bisa ya bakalan berhubungan sama OSIS lah. Tapi menariknya tetaplah Harisu ya, walaupun sebenarnya kalau di light novelnya si Aino Koji sama si Kei itu harusnya ketemu sama ini ya, wakil ketua OSIS ya, tapi sekarang diganti sama si
Arisu gitu kan. Karena memang jatah tayangnya Arisu tuh sedikit banget di season 2 ini, dan season 3 bakal lebih banyak karena itu bakal jadi fokus utama lah. Jadi Ayano Koji versus Arisu Sakayanagi gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini, dan bagian mana sih yang paling gak suka itu kan coba tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.